Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, hati yang masih terpaut dengan kajian. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Herini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing materi yang berjudul Syawal dan Kemenangan Hakiki. Ini adalah materi bagian kedua. Jadi baiknya teman-teman menyimak dari bagian yang pertama terlebih dahulu agar lebih runut urutannya. Materi ini sudah disampaikan di acara kajian muslimah pecinta ilmu di hari Ahad tanggal 13 April 2025 di Masjid Besar Baitul Mutakin. Selamat menyimak. Sebagaimana yang sudah disampaikan di bagian pertama sebelumnya terkait dengan makna minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang kembali suci, kembali fitrah, diampuni dosanya oleh Allah, dan mendapatkan pahala kemenangan, termasuk golongan orang yang menang yaitu faizin. Arti dari orang-orang yang menang itu adalah orang-orang yang bertakwa. Dan takwa seperti apa yang Allah inginkan adalah takwa yang seutuhnya, ketaatan total, tunduk patuh terhadap seluruh aturan Allah. Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Imran ayat 112, di mana Allah sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimudz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Shadaqallahul azim. Kehinaan ditimpakan kepada mereka di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Maka salah satu karakter orang yang bertakwa, orang yang menang adalah senantiasa menjaga hubungan baik dengan Allah yaitu hablum minallah dan menjaga hubungan baik pula dengan sesama manusia hablum minannas. Tidak bisa seseorang yang taat beribadah kepada Allah dari sisi ibadah mahdohnya misalnya sholatnya rajin, saumnya rajin, sedekahnya juga gitu. Namun dia tidak berhati-hati dengan hubungannya dengan sesama manusia, entah itu baktinya kepada kedua orang tua, kemudian kepada sikapnya kepada tetangga, dia tidak berhati-hati dengan lisannya dan sebagainya, maka itu belum dikatakan takwa yang sebenarnya. Pun begitu, misalnya ketika ada seseorang yang Allah pilih menjadi pejabat, Allah beri amanah dia menjadi pejabat, tidak cukup pejabat itu dinilai dari sisi kualitas rajinnya dia ibadah kepada Allah gitu, menunaikan sholat 5 waktunya tanpa terlewat, kemudian ibadah-ibadah mandor yang lainnya bagus. Namun di sisi yang lain menjadi pejabat yang mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat bertentangan dengan syariat, maka itu pun tidak mencerminkan seseorang yang taat secara total, bukan karakter orang-orang pemenang. Maka Allah syaratkan orang yang menang itu adalah orang yang taat kepada Allah secara utuh, yaitu menjaga hubungannya kepada Allah, juga menjaga hubungan baiknya kepada sesama manusia. Maka dapat disimpulkan bahwasanya kunci kemenangan itu adalah takwa secara total, tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa banyak alasan. Karena Islam sendiri mengatur semua aspek kehidupan, mulai dari mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yang berupa akidah, ibadah, kemudian hubungan manusia dengan dirinya sendiri, akhlak, makanan, pakaian. Nah, kedua hubungan ini melahirkan yang namanya ketakwaan individu apabila dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kemudian Islam pun mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia yang lainnya, yaitu berupa aturan muamalah dan uqubat. Muamalah di sini bahasa mudahnya adalah aturan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan yang aturan yang berlaku di tengah masyarakat. Kemudian ada sistem sanksi, uqubat yang ini tiada lain hanya bisa diterapkan oleh negara, yaitu yang akan melahirkan ketakwaan sistem ketakwaan berjamaah karena negara sendiri sifatnya kebijakannya itu akan memaksa. Nah, kalau sistemnya ini adalah sistem yang berlandaskan pada akidah Islam, maka memaksa semua orang untuk mau taat kepada aturan Allah di semua lini kehidupan. Nah, baik ketakwaan individu maupun ketakwaan sistem ini tidak bisa dijalankan masing-masing, tapi harus bersinergi. Ketaatannya itu tidak akan sempurna tanpa didukung satu sama lain, jadi saling berkaitan. Seseorang individu ingin menjaga
kualitas puasanya, itu akan sulit berada di sistem yang lebih sulit jika lingkungannya itu tidak mendukung. Betapa banyak hari ini ketika kita ingin menjaga kualitas puasa kita, tidak ya ketika keluar rumah misalnya sudah banyak aurat-aurat, bahkan tidak harus keluar di dalam genggaman HP pun karena banyak yang tidak terfilter, ya dengan mudah dosa-dosa mata, dosa telinga gitu. Bahkan difasilitasi di TV-TV ada acara-acara yang gibah bareng gitulah, yang infotainment segala macam. Jadi sulit untuk mendapatkan ketaatan yang secara sempurna meskipun itu ranahnya ya ibadah individu sholat. Bahkan ada yang terang-terangan gak saum, gak terang-terangan gak puasa pada dia jelas-jelas muslim dan negara abai terhadap itu. Begitupun begitu, ketakwaan sistem pun ini hanya bisa dilaksanakan kalau individu-individu di negeri tadi juga bertakwa. Jadi itu sangat saling berkaitan. Maka kunci kemenangan hakiki adalah ketika semua semua komponen individu, keluarga, masyarakat, hingga ke negara itu mau tunduk patuh secara total kepada sistem aturan Allah, kepada aturan Allah semata. Bangsa ini masih menjadi bangsa yang terjajah. Bangsa yang terjajah itu apa? Bangsa yang belum mampu menundukkan hawa nafsunya di bawah hukum syara. Bangsa yang masih banyak pelanggaran maksiatnya. Kalau bangsa terjajah, artinya bangsa kita belum menjadi bangsa yang menang di hadapan Allah. Karena masih kalah oleh hawa nafsu, kalah oleh cinta dunia. Betapa banyak aturan-aturan negeri ini yang menyalahi aturan syariat, sehingga menimbulkan masalah. Masalah negeri ini makin kritis, Indonesia menangis. Riba merajalela, pinjol, judol, miras dijual bebas, darurat zina dan seks bebas, darurat korupsi, kriminalitas terus meningkat, kasus pembunuhan meningkat, kemiskinan, pengangguran, kelaparan, stunting, hutang Indonesia yang membengkak setiap tahunnya, degradasi moral, generasi, kemudian mental health, dan banyak sekali daftar-daftar masalah-masalah negeri ini yang tak kunjung selesai, yang ada makin parah. Padahal Islam sudah memiliki solusi untuk semua aspek kehidupan. Namun ternyata solusi syariah Islam itu dicampakkan oleh umat Islamnya itu sendiri. Contohnya larangan riba yang ada di Al-Quran, larangan miras, sanksi bagi pezina, had bagi pencuri, hukum kisos bagi pembunuh, perintah berperang di jalan Allah. Contohnya perintah berperang, berjihad, melawan hegemoni orang-orang kafir sebagaimana yang di Palestina gitu. Betapa tidak berdayanya kaum muslimin yang jumlahnya miliaran menghadapi orang Zionis Yahudi yang semena-mena terhadap saudara Palestina. Tapi kita nggak mampu itu karena tidak ada satu negara pun di dunia ini yang hari ini siap untuk melaksanakan aktivitas jihad. Jadi intinya semua yang kekisruhan di negeri ini itu terjadi akibat takwa tidak dijadikan pakaiannya. Syariah Islam seolah tidak dibutuhkan, dicampakkan. Maka kita masih menjadi bangsa yang kalah, bangsa yang terjajah oleh hegemoni asing. Kemenangan hakiki itu jadinya seperti apa? Itu ada 3 kondisi. Pertama, kita baru dikatakan, umat Islam ini baru dikatakan berada dalam kondisi kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sebenarnya, pada saat yang pertama Islam itu berdiri tegak, berdaulat, mengatur seluruh aspek kehidupan. Seluruh aspek kehidupan tunduk pada syariat Allah, bukan pada asas manfaat kepentingan. Sebagaimana perintah Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah 208, yaitu udhulu fisil mikafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Itulah menjadi kunci keberkahan negeri. Yang kedua, seluruh komponen negeri itu bertakwa, baik dari kalangan individu, keluarga, masyarakat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan negara yang menegakkan syariat Islam. 4 pilar ini harus tegak, harus sama-sama mau bertakwa kepada Allah.
Dan ini sesuai dengan janji Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96, di mana Allah sampaikan bahwasanya keberkahan dari langit dan bumi akan turun jikalau seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Namun kebanyakan mendustakan. Kemudian kondisi yang ketiga, Islam memimpin dunia dan membebaskan negeri-negeri terjajah sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Ketika Islam ditegakkan di muka bumi, maka akan terasa berkahnya, akan terasa efeknya, bisa membebaskan negeri-negeri yang terzolimi, yang terjajah sebagaimana Palestina hari ini. Sudah lebih dari 75 tahun Palestina dijajah oleh Israel dan pemerintahan demi pemerintahan berganti, namun tak ada yang mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut, membantu saudara kita di Palestina. Sedangkan kita tahu di sejarah bahwasanya khilafah sudah terbukti satu-satunya institusi yang mampu mengenyahkan, membebaskan, mengenyahkan, mengusir penjajah dari negeri Palestina. Maka solusi yang dibutuhkan Palestina hari ini adalah jihad dan khilafah. Dan ternyata jihad sendiri itu juga sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin sudah sejak lama. Maka jika kita ingin meraih kemenangan hakiki di sisi Allah, itu nggak ada cara lain kecuali pada saat Islam mampu menjadi negara adidaya kembali, Islam memimpin dunia dan membebaskan negeri-negeri terjajah. Dan ingatlah teman-teman akan firman Allah dalam Quran Surat An-Nasr ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Perhatikan kalimatnya. Sebelum kata kemenangan, Allah sampaikan telah datang pertolongan Allah. Maka umat yang menang adalah umat yang mendapatkan pertolongan Allah. Jadi syarat kemenangan hakiki adalah pertolongan Allah. Di dalam Quran Surat Muhammad ayat 7 Allah sampaikan, Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi luar biasa, kita harus menjadi penolong agama Allah agar kita pun ditolong dalam kehidupan di dunia ini. Dan bagaimana Rasulullah telah mencontohkan, demi kemuliaan agama Islam, maka Rasul dan para sahabat berjihad perang melawan orang-orang kafir dengan sikap penuh keberanian, dengan sikap penuh pengharapan kepada pertolongan Allah. Rasulullah mengorbankan harta, jiwa, raga, darah, dan air mata untuk menyebarluaskan Islam. Bahkan Rasul yang kita cintai sepanjang hidupnya telah memimpin 27 kali perang atau ghazwah melawan pasukan orang-orang kafir. Hingga Islam akhirnya bisa menjadi negara adidaya memimpin dunia, dan itulah kemenangan hakiki bagi umat Islam. Bagaimana kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan, Rasul pun melakukan banyak peperangan melawan orang-orang kafir. Pun ketika masuk di bulan Syawal masih saja, Rasul pun dengan penuh keberanian, dengan totalitas siap melawan siapapun yang merintangi dakwah Islam ini. Tercatat dalam sejarah ada 4-5 perang besar di bulan Syawal yang pernah Rasulullah lakukan, yaitu perang Uhud di Syawal tahun 3 Hijriah. 700 orang Islam melawan 3.000 orang kafir Quraisy. Itu luar biasa, tidak sebandingnya, tapi Allah izinkan kaum muslimin menang. Perang Khandaq Syawal tahun 5 Hijriah, 3.000 orang Islam melawan 10.000 orang kafir Yahudi. Kemudian perang Hunain Syawal tahun 8 Hijriah, 12.000 pasukan Islam melawan 24.000 pasukan kafir. Quran Surat At-Taubah 25. Kemudian perang Taif Syawal tahun 8 Hijriah pula. Bahkan Rasul pernah melakukan peperangan 1 tahun itu sampai 3 kali peperangan besar. Dan kebanyakan lawannya itu tidak sebanding. Namun apa yang terjadi? Kemenangan senantiasa berada di tangan kaum muslimin, sepanjang kaum musliminnya sendiri tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
Jadi bukan dari jumlah banyaknya, namun dari kualitasnya tunduk patuh kepada Allah. Di dalam Al-Quran, Allah telah menyampaikan jaminan bahwasanya Islam akan dimenangkan di atas semua agama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia mengunggulkannya atas semua agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Quran Surat At-Taubah ayat 33 dan Quran Surat As-Saff ayat 9. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia mengunggulkan agama tersebut atas semua agama. Cukuplah Allah sebagai saksi. Quran Surat Al-Fat ayat 28. Dan Allah pun menyampaikan jaminan bahwasanya kita kaum muslimin adalah umat yang terbaik di sisi Allah. Sepanjang kaum muslimin melaksanakan amanah dari Allah, yaitu amal ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Quran Surat Al-Imran 110. Tidakkah kita terpanggil menjadi umat yang menang mengalahkan hegemoni orang-orang kafir? Allah telah menjaminnya sepanjang kita melakukan ketaatan yang total kepada Allah. Maka tugas kita hari ini adalah memantaskan diri agar layak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga umat Islam kembali meraih kemenangan hakiki. Caranya bagaimana? Berjuang dengan ikhlas bersama kelompok dakwah Islam dalam dakwah Islam kafah. Insya Allah. Allahu Akbar. Maka sudah sejatinya bulan Syawal adalah bulan untuk meningkatkan amal kebaikan, meningkatkan perjuangan terhadap dakwah Islam. Sekian yang bisa disampaikan, semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memperjuangkan kemenangan hakiki itu segera terwujud. Jazakumullah khairan katsiran kepada semua yang sudah menyimak hingga akhir, semoga kontennya bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Akhir kata, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.